Assalamualaikum Akhi dan Uti, malam ini malam ke-18. Sebentar lagi juga saya akan mengeksplor itu ke ceramah singkatnya Ramadan. Berbeda dengan malam kemarin. Malam kemarin itu malam Nuzulul Quran. Tapi kalau malam ini adalah malam ke-18 ya, seperti biasanya saya akan mengeksplor juga. Oke, Akhi dan Uti, silahkan ikuti terus ya channel ini ya. Kita eksplor bersama-sama, nanti kita tahu siapa yang berceramahnya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Dari mana ini, Dek? Dari Indrapuri, Pak. Oh, dari Indrapuri. Dalam rangka apa ini? Sembahyang tarawih. Oh, apa? Kenapa di Indrapuri kan ada masjidnya? Kenapa mesti di Masjid Raya Baitur Rahman? Oh, di Vienna. Dan ini Pusaka Aceh. Oh, gitu. Kebanggaan masyarakat Aceh ya. Iya, kebanggaan masyarakat Aceh. Dan katanya ini masjid yang terindah di Asia Tenggara. Apa betul? Betul loh. Oh, itu betul ya. Oke, makasih ya. Siapa namanya? Rizky. Oh, Rizky. Oke, makasih Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jamaah Isya Tarawih serta witir rahimakumullah, serta para pendengar suara Baitur Rahman dan RRI dimanapun saat ini Anda berada. Marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan sebelum kita melanjutkan sholat tarawih serta witir. Ya insyaallah pada malam yang sangat berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Tengku Haji Darman Syah LCMA. Kepada beliau kita silakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam yang berbahagia ini, malam ke-18 Ramadan
masih diberikan kesempatan dan kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat beribadah kepadanya. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Aisyah, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam ke-18 Ramadan, tadi malam kita biasanya nuzulul Quran 17 Ramadan. Tadi malam berkaitan dengan Al-Quran dan ulumul Quran, kita sudah menyampaikan di Masjid Oman Langit. Untuk malam yang berbahagia ini, yang menjadi topik pembahasan kita adalah kaifa nata'amalu bil Qur'anil Karim. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya bukan hanya pada malam 17 Ramadan atau 18 Ramadan kita membahas berkaitan dengan Al-Quran. Akan tetapi bulan Ramadan itu satu bulan penuh disebut dengan bulan Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Quran itu? Para ulama telah meringkaskan paling sedikit ada 5 tahapan kita bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama, kita bermuamalah dengan Al-Quran itu ialah pada tahap al-istimah, artinya mendengar Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita perhatikan, apabila ada orang yang membaca Al-Quran, kita harus mendengarnya. Di situ Allah menggunakan kalimat fastami'u lahu. Makna fastami'u lahu, kita harus bersahaja untuk mendengar Al-Quran itu dengan cara diam ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Lalu baru kita mendapat la'allakum turhamun, kita mendapat rahmat. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua kita bermuamalah dengan Al-Quran adalah tahapan at-tilawah. Makna tahapan at-tilawah, kita membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang benar. Juga dalam Al-Quran Allah menjelaskan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang diberikan Al-Quran itu membacanya dengan benar-benar membaca. Makna benar-benar membaca dengan tajwid yang benar, membaca dengan makhraj yang benar, bukan sekedar membaca. Kalau hari ini kita mendengar begitu bulan Ramadan tiba, yang kita dengar tadarus itu dilakukan oleh anak-anak, yang begitu banyak kurangnya, yang begitu banyak salahnya. Yang di dalam aturan Al-Quran itu, ketika kita mendengar ada orang baca Al-Quran itu salah, maka kita wajib memperbaikinya. Tetapi karena kita mendengar jauh orang baca itu, tidak bisa kita memperbaikinya. Maka yang sebaiknya di bulan Ramadan itu kita harus bersedia sedikit merubah kebiasaan.
Bagaimana sedikit merubah kebiasaan di bulan Ramadan itu bukan kita beli mikrofon baru, bukan kita kumpulkan anak-anak untuk mereka bertadarus sesuka hati. Tetapi sebaiknya di setiap masjid itu dijadikan masjid itu satu bulan Ramadan penuh itu menjadi markas litahsinil Quran. Mana markas litahsinil Quran? Pusat untuk memperbaiki bacaan Quran. Misalnya pemerintah menggantikan program safari Ramadan. Malam ini tidak ada mungkin pejabat pemerintah dan juga mungkin tidak ada dari DPR, mungkin karena lagi lockdown. Tapi sebaiknya di Aceh ini ribuan masjid. Kalau ribuan masjid berarti masjid ini bisa menjadi ribuan markas litahsinil Quran. Ribuan pusat untuk memperbaiki bacaan Quran. Kalau perlu, jadikan masjid di Aceh yang ribuan ini menjadi markas litahsinil Quran. Pemerintah menyediakan pamannya masjid raya 10 orang ustaz untuk membina, untuk tahsin Al-Quran. Setiap ustaz itu 10 orang misalnya sampai 1 bulan. Kalau 10 orang ustaz berarti 100 orang sudah terperbaiki bacaan Al-Quran. Setelah selesai Ramadan, semua orang sudah bagus baca Al-Quran. Itu lebih bermanfaat daripada safari Ramadan kita kirim penceramah ke masjid-masjid bertahun-tahun dengan biaya yang begitu besar, tapi manfaatnya kurang. Itu tahapan yang kedua. Makanya cukup sensitif pada bacaan Al-Quran itu. Sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Qalat, Aisyah menjawab, "Kanat qira'atuhu harfan-harfan." Bacaan Rasulullah itu per kalimat. Makna per kalimat baca Rasulullah itu benar-benar. Bukan seperti kebiasaan kita itu. Makanya kalau kita ingin berubah lebih baik, kita harus berani merubah sedikit kebiasaan kita. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga kita bermuamalah dengan Al-Quran itu adalah setelah istima', kemudian tilawah, kemudian al-hifdzu, menghafal Al-Quran. Lagi-lagi ini kalau bisa di Aceh jadikan masjid sebagai pusat litahsinil Quran, subhanallah. Karena terkenal kita di Aceh, negeri 1000 menara. Cukup banyak markas tahfidz. Semua masjid di Aceh itu hidup di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat-ayat Al-Quran itu berada di dada orang yang diberikan ilmu. Maksudnya apa? Al-Quran itu perlu dihafal. Makanya kalau kita di Arab, ketika disebut seorang ulama, itu hampir mustahil tidak hafal Al-Quran. Ketika disebut ulama, itu otomatis hafal Al-Quran. Itu tahapan beramal dengan Al-Quran itu. Karena kandungan Al-Quran itu tidak banyak dia. Ayat Al-Quran tidak pernah merubah dia. Jumlah ayat Al-Quran itu 6.326 ayat. Dan kandungan Al-Quran itu cuma dibagi 2, tidak lebih. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada 2. Ayatun muhkamat, ayat hukum, dan itu induk daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang qat'id dilalah, ayat hukum. Ayat yang berkaitan
berkaitan dengan mutasyabihat, ayat yang membutuhkan penafsiran. Ayat berkaitan dengan pendidikan, ada dalam Al-Quran. Ayat yang berkaitan dengan politik, ada dalam Al-Quran. Ayat yang berkaitan dengan ekonomi, ada dalam Al-Quran. Ayat berkaitan dengan sosial, ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah sendiri menegaskan, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tidak kami sebutkan di dalam Al-Quran. Semua kami sebutkan di dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang disebutkan. Al-Quran itu sebenarnya bukan alternatif. Al-Quran itu sebenarnya bukan hukum ganti, tetapi inti induk dari segala-galanya. Itu tahapan muamalah yang ketiga. Tahapan muamalah dengan Al-Quran yang keempat adalah at-tadabbur. Makna tadabbur menghayati Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Kitabun anzalnahu alaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab itu kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarakun, membawa barakah, liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburkan ayat-ayatnya, mulai daripada ba bismillah sampai kepada sin surah Wan-Nas. Di setiap kalimat itu ada makna yang terkandung, dan makna Al-Quran itu tidak pernah habis digali sampai kiamat. Buktinya, dulu sudah ada tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Tapi sampai hari ini muncul mufassir menunjukkan apa? Al-Quran itu punya makna yang tidak pernah habis digali. Beberapa tahun yang lalu baru saja Syekh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan tafsirnya Al-Khawatir baru saja kembali kepada Allah. Mungkin ke depan kita akan menemukan tafsir-tafsir yang baru. Kenapa? Wa tahta kulli kalimatin jauharah. Di bawah setiap kalimat Al-Quran itu ada maknanya. Itu tahapan yang keempat. Tahapan yang terakhir bermuamalah dengan Al-Quran itu al-amal. Mengamalkan kandungan Al-Quran. Alladzina yastami'una al-qawla fattabi'una. Mereka yang mendengar Al-Quran, mereka yang membaca Al-Quran, mereka akan mengikuti isinya. Apakah mengamal Al-Quran mengikuti isinya itu seperti kita umpamanya di Aceh ini, kalau ada kegiatan kita persilakan kari untuk membaca Al-Quran untuk membawa barakah. Malah kalau di Aceh ini ada konser pun dimulai dengan membaca Al-Quran agar barakah. Malah sebelum ini kita menemukan ada pesta perkawinan, daripada diisi dengan musik, diisi dengan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran ini adalah alternatif, seakan-akan Al-Quran ini pengganti kepada hal yang lain. Masyarakat mengatakan apa? Mending musik lebih bagus Al-Quran. Al-Quran itu bukan alat pembanding. Karena memang di situ hidayah tidak ada. Kenapa kita harus isi membaca Al-Quran? Aneh kadang-kadang. Jadi mengamalkan Al-Quran ini bukan dengan mencetak Al-Quran ketika musim-musim kampanye itu. Kita menemukan ada orang yang cetak surah Yasin, dibagi kepada masyarakat, dikasih foto calon, caleg, dibagi kepada masyarakat. Seolah-olah Al-Quran ini ada kampanye. Al-Quran memperingatkan kita, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kamu perjualbelikan ayatku dengan harga yang murah. Lalu mencetak surah Yasin, foto caleg, bagi kepada masyarakat. Bukankah itu thamanan qalila? Bukan seperti itu mengamalkan Al-Quran. Apakah mengamalkan Al-Quran ditadarus sesuka hati dan anak-anak seperti itu? Tidak bisa.
lebih baik, kita harus berani sedikit merubah kebiasaan kita. Maka kembali kita bermuamalah dengan Al-Quran dengan tahapan yang terhada. Yang pertama, kita bermuamalah dengan Al-Quran tahapan al-istima', mendengar Al-Quran dengan ikhlas. Yang kedua, at-tilawah, membaca Al-Quran dengan yang benar. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Yang keempat adalah mentadabburkan Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tidak mampu kita mentadabburkan Al-Quran, di luar Ramadan dan di bulan-bulan yang lain tidak mungkin kita dapat mentadabburkan Al-Quran itu. Dan yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran itu agar kita tidak mendapatkan laknat daripada Al-Quran itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah singkat yang sudah kita saksikan bersama, yang mungkin ada manfaat untuk kita semua, yang mana tahu supaya berkah dan menjadi ilmu sebagai keseharian kita menjalankan ibadah puasa ini. Dan mungkin itulah yang dapat disampaikan ke malam ini. Oke, ikuti terus ya channel Danat ini ya. Oke, mungkin malam besok saya akan explore lagi nih masalah ceramah. Pokoknya tiap malam akan saya explore. Oke, ikutin terus ya. Assalamualaikum.